Visio, saya akan memberikan data pasien pertama hari ini. Oke baik, sebentar ya suster, saya analisis terlebih dahulu. Oke, silahkan dipanggil pasien pertama kita hari ini suster. Baik Visio, mohon ditunggu Visio. Kepada Ibu Audin, ditunggu Visio untuk masuk ke dalam. Baik, terima kasih sus. Silakan masuk. Halo, selamat pagi. Apakah benar dengan Ibu Audin Salsabila? Halo, selamat pagi Visio. Iya benar Visio. Ibu Audin, salam kenal. Saya Fida Nurrahma sebagai fisioterapis yang akan membantu Ibu pada pagi hari ini. Sebelum ke tahap selanjutnya, bagaimana keadaan Ibu hari ini? Alhamdulillah, kondisi nyeri saya sudah membaik dari hari kemarin, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk tidak muncul rasa nyeri tersebut. Jadi saya putuskan untuk konsultasi ke fisioterapi sebelum hal-hal yang tidak saya inginkan terjadi. Benar sekali Ibu. Sebelum Ibu masuk ke ruangan, saya telah meneliti hasil rekam medis atas nama Ibu Audin. Secara garis besar, 2 bulan lalu Ibu Audin mengalami kecelakaan lalu lintas ya Bu. Boleh Ibu jelaskan terlebih dahulu bagaimana kronologis peristiwanya? Pada saat itu sekitar pukul 10 malam. Sebagai manajer di bank yang telah selesai melakukan pekerjaannya, saya langsung mengendarai motor menuju arah pulang. Lelah, letih, yang saya rasakan membuat saya tidak menyadari adanya warga yang menyeberang. Alhasil, saya terjatuh ke halaman rumah warga, lengan kanan terbentur dan menumpu beban badan saya. Akhirnya saya dioperasi Visio. Setelah dioperasi, perbedaan apakah yang Ibu Audin rasakan? Jadi kegiatan saya cukup terhambat, dan jika ingin melakukan aktivitas saya harus memikirkannya 2 kali karena rasa nyeri yang timbul terkadang berbarengan ketika saya mencoba menekuk atau meluruskan lengan. Keluhan seperti itu memang sudah biasa timbul untuk orang yang sedang mengalami pemasangan pen setelah operasi Ibu. Lalu tadi Ibu sempat bilang bekerja sebagai manajer di bank ya? Kalau boleh tahu 2 bulan belakangan ini bagaimana cara Ibu bekerja? Apakah mengambil cuti? Saya mengambil cuti di 1 minggu pertama pasca kecelakaan, lalu saya tetap bekerja di kantor. Apakah selama bekerja di kantor Ibu tidak mengalami keluhan seperti sekarang? Selama bekerja, keluhan yang saya rasakan tidak senyeri sekarang. Saya takut operasi saya gagal dan saya akan merasakan rasa sakit yang lebih dari ini. Saya takut tidak bisa kembali beraktivitas seperti biasa, Visio. Ibu Audin, jangan terlalu cemas memikirkannya. Pikirkan kalau nanti saya bisa sembuh dengan melalui proses rehabilitasi yang saya jalani dengan senang. Saya sebagai fisioterapis akan melakukan yang terbaik untuk kesembuhan Ibu Audin. Asal Ibu Audin mau bekerja sama dengan saya selama proses penyembuhan. Wah, baik Visio. Saya akan menanamkan pikiran itu di diri saya selama menjalani masa rehabilitasi. Saya yakin saya bisa sembuh dan sehat seperti sedia kala. Mohon bantuannya agar saya bisa kembali beraktivitas dan berenergi seperti semula ya Visio. Baik, Ibu Audin boleh duduk terlebih dahulu dengan tegap. Saya akan memeriksa menggunakan alat visual analog scale. Visual analog scale ini merupakan garis lurus yang mewakili intensitas nyeri untuk mengekspresikan beratnya nyeri. Saya izin memencet bagian lengan kanan atas Ibu, lalu Ibu bisa menggerakkan skala ini untuk menentukan seberapa besar sakitnya ya Bu. Siap Visio. Baik Ibu Audin, saya izin melakukan pemeriksaan terhadap lengan kanan atas. Silakan Visio. Oke. Maaf, terima kasih Ibu sudah. Sekarang Ibu boleh melakukan penilaian terhadap rasa sakit. Nah, segini Visio rasa sakit saya ketika diluruskan dan dibengkokkan. Baik, terima kasih Ibu atas penilaiannya. Apakah Ibu tertarik dengan penjelasan saya terkait hubungan dari rasa sakit dan alat visual analog skala ini, Ibu? Saya sangat tertarik Visio, silahkan dijelaskan sekarang. Menurut visual analog skala, rasa sakit pada lengan kanan atas Ibu berada di posisi skala 6. Maksudnya apa ya Visio? Saya tidak paham. Boleh tolong dijelaskan? Visual analog skala pada posisi 6 menjelaskan bahwa rasa nyeri sedanglah yang berada pada lengan kanan atas Ibu. Nyeri pada skala ini memang tidak terlalu berbahaya.
Memang keluhan yang dirasakan seperti kaku dan kram. Berada pada tingkat visual analog skala 6 menyebabkan keterbatasan antara gerak sendi dan penyusutan massa otot bisep. Apakah ini berkaitan dengan pemasangan pen di lengan kanan atas saya, Visio? Jelas sekali, Bu. Keluhan nyeri yang Ibu Audin rasakan sesuai dengan riwayat patah tulang dengan tindakan operasi pemasangan pen. Lalu bagaimana proses penyembuhannya? Apakah bisa sembuh total di usia saya yang 40 tahun? Tenang saja, Ibu. Nyeri ini akan hilang dalam beberapa bulan ke depan. Untuk latihan terapi fisik, saya akan memberikan latihan ringan seperti tricep isomerik. Latihan ini dengan cara meletakkan lengan yang cedera di atas meja, ditekuk 90 derajat. Buat kepalan tangan dan tekan ke atas meja dengan kekuatan lengan dari kepalan ke siku. Dengan begini, otot bisep akan berkontraksi. Lalu, lakukan latihan kekuatan genggaman dengan bola kecil. Lakukan gerakan memeras bola dengan tekanan beberapa kali sehari. Baik, Visio, saya akan melakukan dengan senang hati. Manfaat terapi fisik ini apa ya, Visio? Manfaat terapi ini untuk mengembalikan fungsi gerak yang terhambat dan kekuatan penuh sehingga bisa kembali melakukan aktivitas normal. Oke, Visio, saya akan melakukan terapi fisik di rumah. Untuk waktu dan pengulangan dari setiap gerakan bagaimana ya, Visio? Waktu latihannya bisa disesuaikan dengan jadwal senggang Ibu. Untuk pengulangannya dari setiap gerakan, saran saya dilakukan minimal 10 menit dalam satu hari, serta rasakan perbedaannya jika dilakukan secara rutin. Baik, Visio, saya akan ingat dan laksanakan sarannya. Mulai dari kapan saya bisa melaksanakan terapis latihan tersebut? Menurut analisis, karena operasi pemasangan pen sudah dipasang sekitar 2 bulan lalu, mungkin minggu depan saya akan merekomendasikan dokter untuk melakukan ronsen terhadap lengan kanan atas Ibu Audin untuk menjalankan operasi pelepasan pen. Setelah itu, Ibu Audin bisa melaksanakan proses rehabilitasi sesuai anjuran yang saya berikan. Baik, Visio, apakah ada pantangan yang harus saya hindari sampai proses operasi pelepasan pen ini? Saya harap Ibu menghindari dan tidak mengangkat beban terlebih dahulu ya, Bu. Baik, Visio, akan saya lakukan sarannya. Untuk kelanjutan setelah konsultasi ini, Ibu Audin boleh rutin melakukan pemeriksaan selama 2 hari dalam 1 minggu ya, Bu. Untuk reservasinya boleh Ibu temui suster di ruang pendaftaran. Baik, Visio, setelah keluar dari ruangan, saya akan ke loket pendaftaran. Apakah ada pertanyaan yang ingin Ibu Audin ajukan kembali? Bagaimana kalau tiba-tiba nyeri ini kambuh, Visio? Apakah ada obat penunjang untuk mengurangi rasa nyeri yang muncul? Pada saat nyeri kambuh, saya sarankan untuk Ibu Audin tetap tenang dan berhenti sejenak dari aktivitas ya, Bu. Kurangi aktivitas berat yang menggerakkan lengan kanan atas. Siap, Visio. Ibu, jika sudah tidak ada yang dipertanyakan kembali, Ibu Audin boleh meninggalkan ruangan. Baik, terima kasih, Visio. Saya izin meninggalkan ruangan ya, Visio. Terima kasih Ibu, semoga lekas sembuh.